Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Apa kabar, sahabat Story? Kita berjumpa lagi di acara kita bersama, Story, cerita seputar anggota APARI. Hari ini kita bersama-sama dengan tamu kita nih. Pada hari ini, the one and only Pak Andreas Freddy Pilor. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Selamat pagi. Salam sehat. Salam sehat. Ya. Iya, Bapak Ibu sekalian, para viewers semua, saya sedang membaca buku ini, How to Become Richer. Ini buku 1 juta umat ya, semua orang pasti ingin jadi lebih kaya. Menarik sekali membaca bukunya, karya Pak Freddy Pilor. Nah ternyata sudah begitu banyak buku yang sudah pernah ditulis oleh Pak Freddy ya. Ini juga hanya sebagian di antaranya Pak Freddy ya. Ya, itu sebab yang diterbitkan oleh Gramedia Group ya. Oke. Sementara teman-teman yang lain juga ada yang dari Kopassi maupun dari Aparindo. Ya. Oke, jadi sahabat Story pada hari ini kita akan mencoba untuk menanyakan kepada Pak Freddy ini mengenai sisi lain dari kesibukannya sehari-hari sebagai komisaris utama di satu perusahaan pialang asuransi, karena beliau adalah anggota APARI, Pak ya. Nah, pada hari ini kita akan melihat bahwa ternyata ada sisi lain yang menarik untuk kita dengarkan, untuk mendapatkan inspirasi dan insight dari ketekunan Pak Freddy menulis buku, maupun juga hal-hal lain yang menarik yang akan kita saksikan bersama-sama nanti. Oke, Pak Freddy, Ya, gimana? buku segini banyak nih Pak Freddy. Membayangkan bagaimana waktu, bagaimana fokus, bagaimana inspirasi. Sejak kapan nih Pak dimulai kegiatan untuk menulis ini? Ya, jadi cerita awalnya pada waktu itu saya mengikuti sebuah grup milis ya, Yahoo Groups ya, Yahoo Groups ya. Ya, sudah cukup lama nih. Old school Pak. Ya, jadi saya ikut suatu grup, kemudian saya didaulat oleh adminnya untuk menulis artikel setiap minggu, yang berjudul Fine Day atau hari yang baik, ya, setiap Rabu. Ya, jadi saya menulis dari apa yang saya baca dan apa yang saya alami mengenai keuangan, mengenai kehidupan. Ya, dari situ saya tanda petik ya, kok nyaman ya, nyaman memberikan sesuatu kepada publik yang berguna buat masyarakat luas ya. Dan akhirnya tidak sengaja sudah berjalan 2 tahun. Ya, setiap minggu saya tulis kan. Ya, dan juga ikut grupnya si Xavier Senduk, SSR Club ya. Nah, di situ juga mengenai keuangan. Dan kemudian kenapa tidak buat buku ya? Begitu ya. Jadi ada sebuah tantangan dari teman-teman, udah kamu bisa buat buku dari artikel-artikel yang kamu pernah tuliskan. Kamu tinggal kumpulkan aja, di-compile, kemudian kamu susun berdasarkan dia punya kronologis. Dan kamu bisa perkaya satu sama lain gitu. Akhirnya di tahun 2007-2008 saya mengikuti pelatihan bagaimana menulis buku. Oke, jadi lebih serius nih sekarang. Ya, cara menulis buku, kemudian kebetulan yang bikin Alex Media, grupnya Gramedia juga. Karena mereka memang ingin mencari penulis-penulis baru kan, karena dengan naskah-naskah yang banyak mereka pun akan terbantu ya. Ikut di sana di Hotel Atlet Senayan selama 2 hari, dan akhirnya cara menulis buku begitu toh. Jadi akhirnya sudah menjadi sebuah apa ya, menulis buku itu menjadi sebuah kebutuhan biologis yang lain. Jadi tanpa nggak nulis kayaknya nggak afdol ya. Ya makanya beberapa kali saya juga menulis di FB, tapi karena FB sudah berubah, dia punya susunan itu, tulisan-tulisan saya nggak tahu kemana lagi tuh di FB. Itu begitu awalnya. Jadi justru bukan dari potensi diri sendiri yang dipahami gitu ya, tapi karena ada trigger, ada diminta menulis, baru tersalurkan gitu ya. Dan ternyata menemukan kenyamanan di situ. Betul. Oke, nah sekarang kenapa, jadi apa sekarang tujuan menulis buat Pak Freddy sekarang ya? Jadi gini, saya menulis buku ini sesungguhnya ada beberapa suatu tujuan ataupun passion yang saya ingin capai ya. Karena saya melihat bahwasannya banyak sekali keluarga-keluarga ataupun pribadi-pribadi yang di luar sana mengalami kegagalan dalam hidup, ya, mengenai bagaimana mereka mengatur keuangan. Makanya buku-buku saya ada mengenai keuangan, ada juga buku motivasi, bagaimana mereka menjalankan mereka punya profesi. Saya pikir kok begitu amat ya, mereka tuh udah capek-capek bekerja selama puluhan tahun, tapi pada saat pensiun
mereka tuh menderita ataupun mereka punya tingkat kehidupan merosot tajam sekali. Sehingga saya perlu memberitahu pada khalayak ramai. Dan bukan cuma itu saja, saya ingin memberikan contoh kepada anak saya, kepada keluarga saya yang besar ya. Karena saya lihat saya punya orang tua cukup baik, tapi tante, om segala macam setelah masa pensiun kok susah hidupnya. Ya. Saya terpanggil untuk bisa memberitahu, menyampaikan, ayo bersama-sama yuk. Makanya saya punya buku yang jangan mau pensiun berkarat sekaratan melarat ini, ya. Ini buat kita, buat para pekerja supaya jangan sampai katakanlah setelah kita capek puluhan tahun kemudian akhirnya hidupnya sengsara di akhir tua. Itu yang saya pikir saya ingin menyampaikan kembali kepada dunia apa yang saya dapatkan dan apa yang saya peroleh selama ini. Jadi ada mission, ada tujuan yang kira-kira benang merahnya itu memberitahuan atau memberikan alert kepada khalayak bagaimana mempersiapkan masa tua, masa pensiun. Oke, jadi lebih banyak berkaitan dengan masalah keuangan sama masalah juga keluarga. Masalah keluarga. Nah, di sini ada buku saya mengenai monogami lebih baik daripada poligami. Nah, setuju Pak. Jadi, tapi bagi teman-teman kita yang beragama Muslim ya, wah ini nggak suka nih. Kenapa? Nggak juga sih Pak. Yang suka berpoligami nggak suka kan gitu. Ya, jadi terus aja begini. Ini saya bercermin daripada saya punya keluarga besar juga ya. Saya punya om. Ya, pada waktu usia 50-an, dia punya posisi yang cukup bagus, sudah hebat ya. Di Pertamina dia bekerja. Ya. Kemudian ada kelupaan dia. Dia buka cabang. Buka cabang, baru punya keluarga baru, ya. Akhirnya sumber income yang dia peroleh otomatis apa? Dibagi kepada keluarga yang baru nih yang lebih manja ya kan gitu ya. Akhirnya dia punyalah anak-anak kecil lagi yang baru nih. Setelah anak-anak kecil tersebut tumbuh, dia pensiun. Ini belum kelar, ini pun juga berantakan. Alhasil apa? Penyesalan dan tangis air mata di akhir saat ini. Oke, menarik. Ini menjadi pengingat ya. Jadi tapi sebagai klarifikasi kan tadi kan ini nggak ada hubungannya dengan agama Pak ya. Nggak ada. Ini jadi, masalah keuangan kok. Ini masalah keuangan. Maksudnya lebih kepada bagaimana konsekuensi kalau itu berpoligami. Betul. Gitu ya? Kalau Anda sebagai Sultan Bolkiah, silakan. Sultan mah bebas Pak. Tapi kalau kita sebagai pegawai tok, sorry, ya kita punya pendapatan terbatas sekali. Oke Pak. Jadi kalau di sini kan bukunya judulnya cukup apa ya? Sedikit menarik hati atau menonjok dan segala macam. How to become richer, benahi cara hidup, bangun kekayaan. Oke lah. Tapi ada hal yang mungkin sangat provokatif ya. Jangan beli unit link, gitu ya. Kalau tidak tahu, tidak paham benar. Tapi gitu kalau Anda paham benar, pasti Anda tidak beli unit link. Dan buktinya saat ini banyak terjadi. Coba kalau kita lihat di Facebook ya, berapa banyak nasabah-nasabah yang mengalami kekecewaan karena mereka tidak paham benar apa itu unit link. Iya. Ini ada lagi buku lain mengenai unit link juga ya, apa untungnya. Money, Love, and Marriage. Nah, ini Money, Love, and Marriage ini saya rekomendasikan kepada pasangan-pasangan yang mau menikah dan yang sudah menikah. Karena di sini saya bukakan mata, jangan sampai membeli kucing dalam karung. Ya, padahal kita selama ini nggak pernah tahu ya, ada nggak kucing dijual dalam karung? Nggak ada ya. Tapi kenapa kok beli kucing dalam karung? Jadi di sini saya bukakan buat para perempuan dan laki-laki, jangan sampai katakanlah, maaf, mereka menikah dan akhirnya menyesal. Karena ternyata suaminya punya utang banyak, atau ternyata punya kewajiban-kewajiban di tempat lain. Ya, itu yang saya mau bukakan mereka. Jadi bagaimana mereka menganalisa. Jadi dalam beberapa pelatihan persiapan perkawinan saya sampaikan kepada mereka, para perempuan dan laki-laki, tolong kalian minta tagihan kartu kredit pasangan Anda selama setahun terakhir. Supaya dari situ kalian akan melihat gaji mereka tuh kemana saja. Ya, setahun terakhir. Anda kan mau supaya Anda punya calon suami atau calon istri tersebut punya karakter keuangan yang baik kan? Itu. Jadi tidak hanya untuk BOD atau BOC yang fit and proper ya, tapi juga buat calon pasangan harus di fit and proper. Ada minta laporan kartu kreditnya, minta laporan asetnya, minta slip gajinya.
Oke, jadi keterbukaan sejak dini diperlukan. Nah, makanya di sini bilang buka hati, buka dompet, dan buka celana. Waduh, maksudnya apa nih? Judulnya agak unik nih. Iya, jadi gini, buka hati artinya cinta, love ya. Kita sebelum mendekati seseorang, sebelum katakanlah kita berkomitmen, kita buka hati kan, memberikan kesempatan mereka atau dia bukan mereka, dia ya untuk masuk ke hati kita kan. Berarti apa? Kita suka, kita komitmen, kita cinta, ya itu buka hati kan. Nah, jadi setelah itu kita mesti buka dompet, keuangan kita mesti paparkan di depan. Tadi saya bilang transparansi keuangan. Ya, supaya jangan sampai katakanlah kita menyesal. Ternyata pasangan kita punya utang banyak di kampung. Ya, habis itu baru buka celana. Maksudnya seks. Jadi tadi love ya, cinta, money, and sex. Jadi love itu paling besar, ya, karena large itu large, money medium, sex small. Gitu. Jadi kita mesti buka hati dulu, baru buka dompet. Setelah itu silakan buka celana. Jadi maksud saya begini, kalau Anda para istri mau buka celana, minta dulu dompet suami dulu, baru buka celana. Gitu guys, jangan salah. Iya, jadi ini buku urut Pak ya, jadi dari awal yang ditulis sampai yang paling akhir. Iya, 2019. Iya, tertarik nih untuk minta Pak Freddy ceritalah mengenai isi 1-2 buku yang tebal nih Pak. Judulnya juga provokatif nih, asuransi tukang tipu. Nah mungkin kita kan Pak, karena kita mesti memberikan klarifikasi nih, bukan tukang tipu kan kita Pak. Jadi asuransi tukang tipu, tapi kan tanda tanya. Betul. Saya percaya di sebagian masyarakat luas itu di sana ada punya pengalaman yang pahit, punya suatu persepsi bahwa asuransi tukang tipu. Masih ada. Tinggal searching aja lah di googling atau di Facebook. Ya, artinya judul ini kan diangkat juga karena ada pengalaman referensi itu juga kan. Apalagi dengan kasus Jiwasraya, Bumi Putra, makin tebal suatu persepsi bahwa asuransi tidak bisa dipercaya. Tapi kemudian mengapa saya tulis buku judul ini supaya juga masyarakat luas tertarik. Ya kalau cuman asuransi itu mulia, asuransi itu baik, nggak bakal dibeli itu buku. Ya, makanya tulis asuransi tukang tipu. Betul nggak sih? Ternyata memang ada yang begitu, tidak semua. Seperti halnya ada good cop, ada bad cop. Di asuransi pun juga sama, ada good guy, ada bad guy. Ya, kita pahamilah, kita sama-sama di broking kan. Ada juga perusahaan asuransi yang punya intensi tidak baik atau bad faith claim. Tapi juga ada juga broker yang punya niat tidak baik juga. Semua dunia ada memang sisi gelapnya. Pak Freddy minta satu buku Pak Freddy ceritakan mungkin lain yang ingin di-share ke teman-teman dari buku ini. Sukses atau mati mungkin. Sukses atau mati. Jadi harga mati nih, nggak hanya NKRI kayaknya. Iya Pak. Jadi Sukses atau Mati adalah sebuah autobiografi saya. Ya, itu biografi saya. Saya terlahir dari keluarga yang tidak punya. Saya bercermin bahwasannya sekolah itu merupakan suatu hal yang baik untuk kita pegang sebagai sebuah landasan. Ya. Kemudian semua orang punya kesempatan sukses yang sama. Orang tuanya mungkin sopir, tapi anaknya kan tidak harus jadi sopir kan? Bisa saja dia jadi manajer atau bahkan direksi. Bapaknya petani ataupun pemulung atau tukang becak, tapi anaknya kan bisa jadi S3. Ya. Nah, di sini adalah pola pikir yang saya berusaha sampaikan. Ya, jadi bahwasannya jangan sampai katakanlah, wah itu sudah takdir saya. Come on, ya. Takdir itu masalah kematian, kehidupan, lahir di negara mana, pada orang tua siapa. Tapi kalau katakanlah kita mau jadi bahagia, mau jadi sukses, mau jadi kaya, itu bukan takdir, itu nasib. Tapi nasib kita yang bentuk, kita yang buat. Jadi mas saya, Anda siapapun Anda masa lalu, Anda terima dan Anda tidak perlu menyalahkan siapapun, ya. Tapi kemudian Anda bisa mengoreksi diri Anda untuk ke depan lebih baik.
Jadi kalau ada pilihan sukses atau mati, ya Anda tentunya pilih mana. Kalau Anda tidak mau sukses, ya mendingan Anda mati saja. Ya, sebab kenapa? Kalau Anda sukses, Anda bisa membantu banyak orang lain. Ya, Anda bisa mengangkat derajat orang lain gitu. Tapi kalau Anda tidak sukses, Anda menjadi beban, mendingan apa? Anda terus tidak usah lahir lah. Maksudnya begitu. Oke. Kan emang ada yang mengatakan bahwa kalau kita lahir dari keluarga yang kurang sukses, itu bukan salah kita. Betul. Tapi saat kita meninggal dalam keadaan masih belum sukses, itu salah kita. Gitu. Bukan, gobloknya kita. Ini khas Pak Freddy. Oke Pak, jadi kita udah ngobrol tadi mengenai buku. Sebelum kita pindah ke topik yang lain, yang juga nggak kalah menarik nih, guys. Satu yang terakhir mengenai sekarang kan sudah zaman digital nih Pak. Ya. Zaman digital, nah kira-kira apakah ada perubahan dari upaya menulis ini sekarang? Orang, anak-anak muda saat ini, tidak lagi membeli hard copy. Ya. Maka membeli soft copy. Ya. Ya, karena membawa buku, menyimpan buku itu perlu space. Ya. Tapi pasti ada pangsanya juga. Ya, masih ada pangsanya juga. Teman-teman yang mungkin milenial ada sebagian tapi tidak banyak. Tapi kolonial lebih banyak yang kalau baca buku mendingan kolonial. Dia hard copy. Ya, jadi memang ke depan saya percaya perlahan tapi pasti ya buku-buku hard copy ini akan ditinggalkan. Semuanya masuk ke soft copy ataupun digital. E-book ya? Ya, e-book semua. Oke guys, itu kita ngobrol tadi mengenai penulisan buku dari Pak Freddy. Sekarang kita mau nanya mengenai kesibukannya yang lain nih. Sebagai dosen ya, di STMA Trisakti. Nah, cerita Pak mungkin secara garis besar ke kita mengenai apa kira-kira tujuan, terus passionnya seperti apa menjadi dosen di perguruan tinggi. Oke, jadi saya sendiri terpanggil memang untuk mengajar sejak tahun 94. Ya, waktu itu diminta oleh Ibu Elsko Tambunan, LPAI, ya, kamu mau ngajar nggak di LPAI? Tapi syaratnya kamu mesti ambil dulu semua intensifikasi. Akhirnya saya mesti ngambil intensifikasi, dan waktu tahun 94 saya di Allianz, saya mulai ngajar di Punawarman, STAN, waktu itu ngajar sana. Dan saya senang, kenapa? Karena saya tipe orang pembelajar. Saya kalau ke kamar mandi kemana saya bawa buku, saya baca buku ya. Ya, dan anak saya juga saat ini mengikuti. Jadi ke kamar mandi dia baca buku ya. Ya. Jadi setelah itu saya lihat kembali lagi, saya dapat ilmu. Kenapa tidak saya bagikan? Ya, jadi akhirnya saya waktu itu mau masuk kampus, itu alma mater saya memang lulusan Trisakti. Tapi pada waktu itu mereka tanda petik ada penolakan dari dalam. Ya, kenapa? Karena mereka pikir saya mau mengambil mereka punya pekerjaan. Oke. Ya, kamu udahlah, kamu praktisi kamu keluar aja. Saat itu belum ada praktisi yang mengajar di. Belum, sedikit sekali. Sedikit, ya, maka betul karyawan lama dan mereka tidak mau praktisi yang ngajar sana. Ya, saya bilang ya sudah, kalau misalnya memang saya datang sana, saya mau memberikan sesuatu buat kampus karena saya pikir ke kampus bukan cari uang. Ya. Karena dia punya fee minim. Tapi itu berupa pengabdian ke kampus. Dan akhirnya pada waktu zamannya Bu Arianti Sulianto, ya, beliau mengajak kami ngobrol, akhirnya mau nggak kamu ngajar? Mau dong Bu. Oke, kalau gitu kamu ambil S2 ya. Jadi akhirnya saya pun sebelum usia 50 atau usia 47 atau 48, akhirnya saya ambil S2. S2 untuk memenuhi syarat. Jadi oke, baik Bu, saya ambil S2 bersama teman-teman yang lain ya. Oke, selesai di S2, Bu, saya sudah S2 Bu, lapor. Kalau misalnya diizinkan saya ngajar. Akhirnya saya diizinkan ngajar tahun berapa tuh? Ada mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu lah. Jadi saya mulai ngajar. Tujuannya bukan untuk keuangan, bukan untuk finansial ya. Jadi kembali lagi ngajar di kampus sebagai dosen, saya senang. Jadi itu salah satu passion saya memang untuk memberikan sesuatu apa yang saya dapatkan. Jadi saya membentuk manusia-manusia masa depan, ya, untuk mereka punya karakter, sehingga apa yang saya dapatkan sini saya pindah transfer kan. Jadi mereka menjadi manusia yang seperti saya inginkan. Tapi tentunya yang positif. Begitu. Oke, ya saya bisa memahami Pak Freddy mengenai passion, mengenai tadi ya situasi di kampus di.
Saya juga pernah mengajar di sana juga sih Pak, jadi paling nggak paham lah. Oh gitu. Jadi lebih ke pengabdian Ya, ya. untuk ya memberi sharing mengenai apa yang kita ketahui. Ya karena praktisi Ya. tentunya punya pengalaman yang perspektif Iya, berbeda kan betul, gitu loh. betul. Di lapangan bagaimana kejadiannya kita bisa Ya. sampaikan sehingga Ya. mahasiswa tersebut pun juga update dengan Betul. pengalaman gitu ya. Jadi komplementari lah ya antara Betul. teori dan praktek Betul. didapat oleh mahasiswa. Oke, satu yang terakhir nih Pak Ya, Freddy, apa yang tuh? mungkin para viewers juga menunggu pertanyaan ini ya. Apa tuh? Terkait, jadi gini Bapak Ibu viewers yang barangkali belum tahu, Pak Freddy ini juga administrator dari WhatsApp Group. Oh, oke. Jadi ada WhatsApp Group Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi yang yang membernya memang para praktisi Pialang ya. Dan ada lagi WA Group Atmos Good Faith. Iya. Ya, jadi Berdasarkan Pancasila. Biasanya Pancasila sekarang namanya. Nah, cerita nih Pak, maksudnya apa sih bikin WhatsApp Group gitu? Yang diskusinya nggak biasa di situ. Iya, jadi saya lihat ya di industri asuransi ini, mohon maaf ya, semenjak saya masuk 33 tahun yang lalu, ya, itu tidak ada sesuatu kesepahaman di antara para pemain, para praktisi, baik di perusahaan asuransi, di broker, di adjuster. Maka punya dunia masing-masing, ya. Dan banyak terjadi pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka semua. Ya, mereka saling menuding, lu salah, lu salah. Padahal sebetulnya mereka semua yang melakukan kesalahan. Tidak ada satupun orang di industri asuransi ini yang tidak melakukan kesalahan, termasuk saya sendiri. Ya. Tapi melakukan kesalahan tersebut karena terpaksa. Ya, saya pernah dapat cerita dari seorang prestir asuransi. Gila, Fred. Gua patuh dengan aturan. Gua nggak kasih diskon lebih dari 25 atau 15. Gua punya bisnis leasing. Pindah semua itu. Kita mau melanggar atau mati. Bukan sukses atau mati. Akhirnya apa? Semua melanggar. Ya. Ya, jadi ada aturan, ada pelanggaran, dan tersebut dibiarkan. Dan kemudian ajang komunikasi tersebut, mereka masing-masing di kamar. Ya, mereka tidak berani speak up di luar. Ya, jadi saya bentuk WA Group tersebut tahun 2016 atau 2015, saya lupa. Ya, dengan tujuan apa? Ayo menyatukan loh. Yuk sama-sama yuk kita beresin. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah menyatukan suatu visi walaupun visi tersebut baik adanya. Karena sebagian besar saat ini mohon maaf ya walaupun sudah tua-tua semua itu masih pikirin perut. Ya, padahal mereka tidak miskin loh. Tidak miskin loh. Mereka cukup kaya, tapi mereka tidak mikirin industri secara keseluruhan itu. Mereka hanya mikirin mereka punya sektoral. Ya, teman-teman di seeding seringkali menyalahkan broking yang melakukan pelanggaran ataupun ketidakdisiplinan ataupun merusak pasar. Padahal siapa yang menyetujui? Seeding juga. Iya. Jadi intinya untuk menyamakan persepsi, walaupun hingga saat ini belum bisa sama karena tadi kembali lagi rambut boleh sama putih, isi kepala lain-lain. Tidak mudah memang dan terus saja tadi sebagian besar saat ini kita di industri ini tidak punya visi tentang industri asuransi ini ke depan, tidak punya visi, tidak punya grand map ataupun peta secara industri roadmap-nya 25 tahun ke depan. Nggak ada sama sekali. Ya, mohon maaf, asosiasi pun juga tidak punya itu. AUI, AJI, Aparindo, ya, DAI sekalipun tidak punya grand map. Mau dibawa kemana industri ini? Mau dibawa kemana? Anda semua, mohon maaf, Anda semua ya, saya kasih tahu, saya sudah sampaikan pada teman-teman yang senior semua, termasuk Pak Frans Lamori. Kita semua ini berangkat dari nol di industri ini. Tidak punya pengalaman apapun. Masuk ke industri, kita belajar, ya, dapat rezeki, dapat posisi, dapat jabatan, dapat kekayaan. Ya. Setelah itu apa? Berkhianat. Kemudian setelah itu pensiun, keluar dan mati. Tidak pernah menyumbangkan apapun kepada industri ini. Mohon maaf, kita semua benalu. Ya, kita semua beban, tapi tidak pernah mengembalikan apapun yang industri ini berikan pada kita. Ayo, kita berpikir sama-sama. Mau ngapain kita di sini? Ya. Jadi insight itu yang Pak Freddy ingin sampaikan di saat membentuk WhatsApp Group ya, terjadi dialog, terjadi diskusi, sehingga harapannya semua orang bisa lebih baik lah
Semoga. menjadi agen perubah perindustrian supaya lebih baik ya. Semoga itu yang katakanlah saya inginkan, walaupun mungkin teman-teman melihat saya terlampau kasar, terlampau frontal, tapi terserahlah, nggak apa-apa. Saya pun siap meninggal pun mati untuk sebagai martir buat industri asuransi. Iya. Ya bahkan Pak Freddy juga menyebut diri sendiri sebagai provokator waktu kemarin di WhatsApp. That's fine, itu sebutan, Ya. itu konsekuensi. Yang penting kalau substansinya ada tujuannya. Ya, ya. Justru Pak Freddy yang punya roadmap itu tujuannya apa nih gitu Pak. Oke, viewers, nih menarik sekali diskusi dengan Pak Freddy pada hari ini. Cuman karena waktu, jadi silakan Pak Freddy memberikan statement atau takeaways lah dari diskusi kita pada hari ini kepada para viewers. Apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Pertama, ya, bekerjalah dengan baik, dengan hati, ya. Kita boleh mencari rezeki, tapi tolong rezeki yang baik juga. Karena apapun yang kita dapatkan, kita bawa pulang buat anak istri kita. Itu satu. Ya. Kedua, setelah kita dapatkan kebaikan dari industri asuransi ini, apa yang kita mau kembalikan supaya jangan sampai katakanlah kita take it for granted, ya, hanya mendapatkan tapi tidak mau mengembalikan. Ya. Jadi kita kembalikan dulu kepada industri. Apa kita bisa? Kemudian ketiga, tolong tahu dirilah, ya, bahwasannya generasi muda sudah siap untuk dapat mengisi posisi Anda yang sudah tua-tua itu. Ya, jadi regenerasi harus terjadi supaya industri ini bertumbuh. Ya, jangan memaki kita bahwasannya saya masih kuat. Oke, tapi Anda masih jauh lebih rendah. Anda anak-anak muda sudah siap, cuman Anda tolong berikan kesempatan yang muda ini. Sebaiknya mundurlah dari jabatan direksi pada usia 60 tahun. Cukup jadi komisaris saja. Sebab kenapa? Generasi muda sudah siap di bawah nih. Kalau Anda tidak keluar, maka akan frustasi. Akan terjadi apa? Semacam penuh kapasitasnya sehingga Anda stagnasi. Jadi mesti ada regenerasi di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Saya senang sekali dengan Tugore ya sudah melakukan regenerasi. Indonesia Re dengan Pak Kocu ya, tadi Pak Adi Pramana ya. Contohlah perusahaan tersebut. Mungkin kemarin Pak Robi sudah resign atau sudah selesai dari Marein. Itu suatu contoh yang baik juga. Jadi direksi cukup usia 60 karena masih banyak generasi muda yang sudah siap menggantikan Anda. Itu. Terima kasih. Oke. Demikian viewers tadi menutup dari Pak Freddy. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada hari ini memberikan manfaat. Dan mohon maaf kalau saya bilang mohon maaf. Ya. Saya pun juga sebagai moderator, sebagai host juga mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Tapi itu semua adalah tujuannya memberikan insight upaya kita Pak ya untuk memberikan perbaikan industri. Perbaikan untuk industri perasuransian kita yang kita cintai ini. Demikian kami tutup story pada hari ini. Kita berjumpa lagi di story berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.